Kali ini saya ingin memberikan informasi sedikit ya tentang unit eksavator PC200-7. Dia ngedrop, pokoknya kadang-kadang ngedrop. Nah seperti itu ya teman-teman. Ngedropnya ini bisa dianalisa ada dua ya. Dia minyaknya kotor, atau mungkin istilahnya seperti masuk angin gitu ya, ataupun sepul solenoid pilot valve-nya dia ngejim. Pokoknya ada dua teman-teman. Pokoknya untuk mengatasi kendala yang seperti ini, bagi operator eksavator ya tentunya, kalau untuk mekanik yang senior sudah pasti dia sudah memahami ini basicnya untuk operator eksavator, agar bisa menganalisa bahwa unit eksavatornya itu bukan karena low power atau mungkin troubleshooting yang lainnya. Yang pasti dia ada dua, yaitu minyaknya kotor atau mungkin jenisnya seperti masuk angin. Terus di solenoid pilot valve-nya ya, di pompanya itu dia ngejim. Dia biasanya ngejim, ataukah mungkin arusnya itu putus nyambung. Jadi istilahnya solenoidnya tidak ada arusnya ya teman-teman. Jadi dia bisa seperti itu. Tapi ini Exa ini dia sebenarnya kendalanya dia ada di elektriknya, arus listriknya ya, arus listrik yang ke solenoid pilot valve-nya. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Yang pasti pompa satunya solenoidnya tidak ada, tapi karena saya sudah kasih akal-akalan gitu ya, maksudnya untuk mengatasi supaya tidak terlalu ngedrop betul. Jadi istilahnya kita masih bisa bekerja walaupun pelan-pelan. Sementara elektriknya mekanik elektriknya belum datang ya teman-teman. Ini saya mau ngasih informasikan bahwa dengan diakali, diganti jarumnya dengan jarum jarum kuningan itu ya, untuk kawat las kuningan itu bisa. Nanti saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwa pilot valve-nya seperti ini, cara kerjanya seperti ini, cara mengganjalnya seperti ini. Oke ya, nanti saya akan beri informasinya. Oke teman-teman, unitnya masih berbet itu kita nanti akan atasi ya, dan informasikan teman-teman. Oke teman-teman, ini solenoidnya pilot valve, solenoid pilot valve 1, solenoid pilot valve 2. Ada dua ya, ada dua. Kenapa engine itu bisa ngedrop ataupun seperti masuk angin? Kendalanya ini juga bisa ya, bisa mempunyai kendala di situ juga, kendala seperti masuk angin. Jadi kendalanya itu seperti engine terbebani di sini. Jadi semacam operator kan bisa menganalisa kan, karena sudah terbiasa di eksavator kan. Jadi kalau masuk angin itu kan sama masuk angin sama yang solenoid valve ini ngejim, pasti ada perbedaannya. Kalau misalkan masuk angin, dia engine ngedrop, tapi bahan bakarnya di knalpot itu kan dia seperti putih-putih gitu ya, asapnya putih-putih gitu kan, itu masuk angin. Tapi kalau misalkan engine ngedrop, digerakkan handle tangannya itu ngedrop gitu. Habis itu kita lepas lagi, semacam ngedrop, lepas lagi, lagi gitu kan. Jadi bukan masuk angin itu teman-teman. Biasanya kendalanya itu adalah di sini, pilot valve sini. Pilot valve ini biasanya dia ngejim itu biasa kan. Kalau
udah kotor ataupun apa bisa ngejim, ataupun ngejimnya juga pun bisa terjadi karena kabel ini tidak punya strum ya teman-teman, tidak punya strum. Jadi otomatis jarum yang di sini dia tidak bisa nonjol ke sana, kan ada spool tuh di dalam sini, ada spool, jadi tidak mau nonjol ke sana karena tidak ada strum. Oke ya, tidak ada strum. Sebenarnya kemarin ini tidak ada strum, terus sampai saat ini juga pun tidak ada strum. Yang pompa 1 tidak ada strum sama sekali. Sudah saya tes pakai tes pen, pakai lampu-lampu yang lain, gak ada arusnya sama sekali. Terus yang ini selinut yang satu ini kan yang ke pompa 2. Pompa 2 dia ada arus listriknya. Saya rasa dia tidak besar ya arusnya teman-teman, karena biasanya kalau ini terputus saja kan, terus kontak di on aja, nanti dia akan timbul DTC errornya teman-teman. Ini kan pompa 2 nih, nah ini untuk pompa 2. Nanti kalau ini dicabut kayak gini soketnya, nanti di on kan di sana, nanti akan timbul DTC error. Dia biasanya error 02 kalau ini. Kalau misalkan dia tidak punya strum, berarti dia akan mendeteksikan di monitor panelnya, dia akan error 02. Tapi karena ini ada strumnya kecil, otomatis error 02 nya tidak muncul ya teman-teman. Oke, tidak muncul. Pokoknya ini gimana cara untuk mengakali solenoid pelep ini. Ini kan kendalanya ngedrop gitu ya, seperti masuk angin, tapi sebenarnya tidak masuk angin karena spool ini tidak nonjol ke sana. Kita akan akali. Saya sudah pernah akali seperti ini sudah saya akali sebenarnya teman-teman, sudah saya akali nih. Alhasil lumayan lah kalau untuk bekerja. Setengah hari masih sanggup, tapi kadang-kadang ngedrop. Kalau udah ngedrop, di runningkan dulu ya engine-nya, habis itu kita gerakan lagi, bagus lagi. Pokoknya lumayan lah kalau untuk bekerja sambil nunggu perbaikan kan, nunggu perbaikan mekanik elektriknya kan, untuk carikan arusnya ini ke jalur sana ya, karena jalurnya ini entah kemana-mana ini ya. Jadi kalau basis kayak operator kayak seperti kita juga ya, seperti saya juga, pasti akan ragu ya kalau untuk cari arus ini, karena dia masuknya nanti ke controller, ke sikring segala macam. Takutnya ada salah sambung ataupun yang lainnya nanti timbul berbahaya. Jadi solusi kita sebagai operator untuk menunggu perbaikan dari mekanik, kita bisa kerja dengan cara saya nanti akan saya akali. Ini kalau mau ngelepas ini teman-teman, lepas aja ini pakai kunci L. Oke, kunci L6. Nah, kunci L6 ini di sini juga ada satu. Habis itu kita cabut, pokoknya cabut aja nggak apa-apa. Nanti habis itu kan ada oli yang keluar tuh dari sini, tusukin aja nih pakai ini, pakai kunci L, tusukin, tapi pakai kain ya, kain lah, tusukin ke sana supaya oli itu nggak selalu keluar ya. Sayang juga kalau selalu keluar, nanti tambah oli hidrolik kita teman-teman. Oke ya, kalau mau mengakali ini solenoid dua-duanya ini dilepas semua teman-teman, lepas semuanya, kita langsung akali. Gimana cara mengakalinya? Oke, ikuti terus video saya teman-teman. Oke teman-teman, ini solenoid pilot pelep yang tadi ya teman-teman, karena ini kemarin itu tadi ini putus nyambung ya, kabelnya ini putus nyambung, jadi arus yang masuk ke sini dia kadang-kadang putus nyambung, ada dan kadang-kadang pun tidak ada ya. Kenapa tidak ada ya, ini putus. Ini sudah saya akal-akalin ya, di dalam sudah saya lem. Ini bagus nih teman-teman, tapi hanya saja jalur
jalur yang ini ke solenoid pelap ini kan, yang soket ini yang di sana, dia jalurnya tidak ada strumnya. Oke, di pompa 1 tidak ada strumnya, di pompa 2 ada, tapi dia strumnya nggak besar gitu ya teman-teman. Jadi untuk nonjolnya si spool di dalam, saya rasa kadang kuat nonjol, kadang enggak gitu. Kalau misalkan dia kuat nonjol, tenaganya bagus. Tapi kalau dia tidak kuat nonjol, artinya balik lagi kan spool itu tadi kan, dia akan engine terbebani seperti masuk angin. Oke ya teman-teman, seperti ini. Pokoknya teman-teman buka aja di sana. Seperti tadi ya, pakai kunci L6. Kalau untuk lebih enaknya, nah pakai satu set ini. Jadi mau pilih yang kunci L6, L5, L yang berapapun ada. Tapi makainya yang ini ya, kunci L6 untuk buka bautnya tadi. Kayak seperti ini dia, o-ringnya kecil, pakai strainer. Ini juga pastikan bisa ditiup. Kalau dia ditiup lancar, tidak ada kotoran, otomatis ini akan bagus ya, tidak ada kendala. Oke, kita langsung buka aja. Saya pakai obeng motor teman-teman, seharusnya memakai obeng yang kecil. Ini buka baut yang kecil ya teman-teman. Kita lihat di dalamnya. Di dalamnya sudah saya akali ya teman-teman. Sudah saya akalin, alhasil lumayan. Jadi kalau kita mau kerja masih bisa ya, sambil nunggu mekanik elektriknya datang, daripada kita tidak bekerja, tidak punya penghasilannya teman-teman. Oke, nah seperti ini. Kita akan buka ya. Nah, akan buka. Ini spoolnya. Biasanya ini ngejim teman-teman. Kalau misalkan di kabel ini bagus, ada strumnya besar gitu kan, terus ini ngejim, sama aja. Kalau dia ngejim, engine akan terbebani seperti masuk anginnya teman-teman. Pokoknya seperti itu cara kerjanya ini. Ini juga pun kalau misalkan kita akali terlalu kedalaman ke sana, terlalu nekan ke dalam sana, nanti tenaga engine-nya ringan, tapi tenaganya low power gitu teman-teman ya. Tenaga akan low power, tapi engine nggak akan ngedrop. Pokoknya dijamin nggak akan ngedrop, cuma low power kalau ini terlalu ke dalam. Untuk ngakali ini kan ini sudah saya ganti nih jarumnya, ini sudah saya ganti. Nah, sudah saya ganti jarumnya memakai ini, sebenarnya itu kawat las, tapi kawat las yang kuningan ya teman-teman. Kawat las yang kuningan, bukan kawat las yang biasanya orang ngelas listrik gitu ya. Kalau ini las kuningan itu dia biasanya untuk ngelas kuningan pakai blender itu dia. Cari aja las ini kawat kuningan, ini akan bagus. Kalau yang ini yang dari pabrikannya teman-teman. Oke ya, dari pabrikannya seperti ini. Kenapa saya ganti ini? Dia kalau diganti sama kuningan ini, dia magnetnya lebih megang gitu ya teman-teman. Pokoknya analisanya lebih megang. Terus kita panjangkan sedikit ini, panjangkan sedikit dari ini, tujuannya ya teman-teman. Nah ini sama aja karena aktif kan, jadi saya buat sama aja. Kalau misalkan yang tadi ini sekarang tidak aktif, kita harus panjangkan sedikit. Nah kira-kira segini teman-teman, panjangkan sedikit ya teman-teman. Jadi maksudnya manjangkan sedikit ini mungkin sekitar 2 sentian lah. Memanjangkan ini maksudnya memanjangkan dari bawaannya pabrikannya ini ya,
panjang sedikit dari pabrikannya. Oke, ini dipanjangkan sedikit. Tujuannya begini teman-teman, tujuannya ini kan panjang tuh, ini misalkan panjang, ini dimasukkan di dalam sini kan, dalam sini. Nah, ke lubangnya sini. Kalau dia agak panjang, begitu kita tutup begini, nah kita tutup kan, dia nanti langsung nekan spoolnya ini teman-teman, langsung nekan spool ini. Nah, nekan spool sepertinya, tak gitu, dia nekannya sedikit aja gini, tak gitu. Tujuannya kenapa dibuat lebih panjang sedikit, karena arusnya kan tidak ada. Jadi ini bermaksud untuk cara manual ya teman-teman, memanualkan. Jadi panjang sedikit yang ini supaya bisa nekan sedikit, sekitar 2 cm kan. Habis itu pasang, coba di sana. Secara itu sudah saya buktikan bagus ya teman-teman. Tapi pun kadang-kadang ada juga ngedropnya, namanya diakal-akalin kan, kadang-kadang ada sempurna, ada juga tidak. Tapi dengan satu catatan, jangan sampai terlalu panjang. Kalau ini terlalu panjang, nekannya full ke sana, si spool ini full ke sana, dia akan menyebabkan low power teman-teman. Kayak low power. Itu dia. Pokoknya manjangkan ini harus sekitar 1 cm dari ini. Pertama-tama kita harus panjangkan ini sedikit 1 cm. Oke, begitu 1 cm coba. Kalau tidak mau, dia 2 cm. Udah terakhir 2 cm. Pokoknya sekitar seginilah. Oke ya, sekitar itu. Pokoknya tujuannya dia untuk menekan sedikit, dia menekan sedikit spool ini, jangan terlalu dalam. Kalau dalam nanti low power. Terlalu sedikit, tek gitu udah. Habis itu kita pasang lagi, kita tes. Itu lumayan teman-teman. Pokoknya kemarin sudah saya coba ya teman-teman dengan solenoid ini, karena dia kemarin ini kan putus. Jadi saya coba dengan cara akal-akalan saya kan, alhasil lumayan untuk bisa bekerja ya, sambil menunggu mekanik elektriknya datang. Oke, pokoknya seperti itu ya teman-teman cara kerjanya dengan kawat las kuningan. Nih saya masukkan. Oh ya teman-teman, ini kan bisa dicabut tuh, bisa dicabut. Nah, seperti ini spoolnya teman-teman ya. Di dalam dia ada pernya aja. Pokoknya teman-teman, untuk operator jangan takut bongkar ya, nggak bakal kebalik. Dia ini kan lubang, masukkan aja kayak gini. Nah, kalau di sini kan nggak ada lubang gitu, jadi aman. Ini dia di dalam kosong, cuma seperti itu ya teman-teman. Habis itu masukkan. Kalau masukannya keras ini kan keras. Ini kalau misalkan keras, diputar sedikit aja nih, tet sambil tekan, tet sambil tekan, tet sambil tekan gitu dia. Nanti dia masuk tuh, masukkan. Kalau dimasukkan kayak gitu tadi, dipaksa nggak mau karena dia ada selahnya. Oke ya teman-teman. Oke, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Habis itu kita pasang kembali. Ini kan pakai yang manual. Kalau dari pabrikannya dia agak pendek. Oke ya. Nah, pasangnya gampang aja. Udah pasang begitu, tinggal baut. Nah, tinggal baut ya. Pokoknya pakai obeng apapun, yang penting bisa untuk muter bautnya ya teman-teman. Karena biasanya bautnya itu ada juga solenoid pilot valve-nya, dia ada juga yang lebih kecil dari ini. Jadi kalau memakai obeng motor seperti saya ini, pasti agak sulit ya untuk memutarnya. Pokoknya pakai obeng yang kecil. Oke ya. Ini nggak usah terlalu keras, yang penting bisa ngunci itu tadi spool sama jarum tadi. Itu pasang.
Ini lubang anunya. Nah, lubang yang kunci L6 tadi ya teman-teman. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Misalkan ada kurang dari tata cara saya bekerja ini, ada yang kurang, misalkan ada teman-teman yang lebih paham dari saya, silahkan masukkan komentarnya ya di kolom komentar di video saya ini, supaya saya akan lebih punya pengalaman baru lagi dari teman-teman. Oh, dengan cara seperti ini ternyata akan lebih bagus lagi gitu ya. Pokoknya kita harus sharing gitu teman-teman. Oke ya, dengan cara seperti ini yang saya lakukan ini cukup membantu saya untuk bekerja sambil menunggu mekanik elektriknya, sambil menunggu ini jalur listrik arusnya ada. Oke ya, mungkin cuma itu saja yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu untuk teman-teman semuanya ya. Pokoknya ini cara yang mantap lah. Oke ya, cukup sekian dari saya. Salam alat berat, tetap jaga keselamatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.